Keberadaan pagar laut misterius di Laut Tangerang sepanjang 30,16 km dan juga di Bekasi sepanjang kurang lebih 8 km ini menggegerkan publik, mengejutkan masyarakat dan bahkan seolah turut mengejutkan pemerintah. Bagaimana tidak, hingga hari ini pemirsa, tidak ada satupun pihak yang kemudian ini mengaku bertanggung jawab atas pemasangan pagar laut tersebut. Muncul pro kontra di tengah masyarakat, di mana nelayan ada yang mengaku sangat dirugikan lantaran hasil tangkapannya yang menurun drastis sejak adanya pagar laut tersebut. Di tengah gemparnya isu ini muncul pula nelayan yang kemudian ini mengaku bahwa pagar laut tersebut ini adalah swadaya. Pemerintah berupaya melakukan investigasi selama 20 hari terhitung sejak penyegelan yang dilakukan pada tanggal 9 Januari 2025. Namun hari ini pemirsa, pihak TNI Angkatan Laut akan berupaya untuk bersinergi dengan nelayan di pesisir Laut Tangerang untuk melakukan pembongkaran dari pagar laut tersebut. Seperti apa faktanya? Saya Tiara harap Anda menyaksikan fakta. Adapun kedatangan kami bukan hanya saat ini saja, tapi dari beberapa bulan sebelumnya, ya, kami mendengar keluhan dari masyarakat, komplain dari masyarakat tentang adanya pemagaran yang mengganggu akses mereka dalam mencari nafkah di laut. Perintah secara langsung Presiden melalui Bapak Kepala Staf Angkatan Laut, ya, yang utama yang saya tangkap buka akses terutamanya untuk nelayan keluar masuk untuk beraktivitas. Baru saja dan Lantamal 3 menyampaikan bagaimana kemudian ini mekanisme dari pembongkaran pagar laut, pemirsa, yang rencananya akan dilangsungkan sesaat lagi. Setelah ini, tadi sudah disebutkan bahwa target hari ini dari 30,16 km yang kita ketahui, minimal hari ini sudah dibongkar sepanjang 2 km atas arahan Presiden Prabowo. Lantas seperti apa kemudian ini praktiknya, nanti kita akan langsung ikut juga dalam pembongkaran pagar tersebut di dalam bot. Kita akan langsung saksikan, kita akan temukan faktanya. Izin Jenderal dari Fakta TV kan boleh? Satu bot wawancara nanti, izin Jenderal. Siap. Kita harus menggunakan life jacket pemirsa untuk standar keselamatan mengarah ke titik lokasi. Ke arah combat boat ya? Siap. Rapat. Arah. Diarahkan sana aja. Bentar kamu berhenti aja. Kita saat ini mau tukar perahu atau bot begitu ya, karena memang yang satu ini dinilai lebih stabil sehingga demi keamanan, karena tadi diinformasikan bahwa saat ini sedang pasang dan ombak pun terbilang cukup besar hari ini. Ya, ayo, Mbak. Baik. Dari titik speedboat saya saat ini sudah terlihat ya patok ataupun juga pagar bambu yang membentang pemirsa cukup panjang dari arah saya melihat saat ini, dan inilah yang nampaknya nanti akan difokuskan untuk dilakukan pembongkaran tidak hanya dengan pihak TNI AL tetapi juga dibantu oleh nelayan sekitar yang merasa sangat terdampak dengan adanya pagar bambu ini. Saat ini dari pagar bambu ya yang Anda lihat ini terpasang, kemudian ini diikat satu sama lain, sudah coba untuk dibongkar satu persatu langsung oleh dan Lantamal 3 pemirsa, dibantu oleh anggota dari TNI AL lainnya, dan juga saat ini kami tengah menunggu para nelayan sekitar yang tentunya cukup terdampak untuk datang membantu kami melakukan pembongkaran dari pagar bambu ini. Jadi bambu yang saling terikat ini dilepaskan satu persatu talinya
Kamu sambil buka Mbak, sangkal kamu. PE itu dipotong Kita akan coba untuk pindah perahu lain karena memang dinilai jauh lebih stabil ya, lagi-lagi karena memang kestabilan dari posisi kita saat ini untuk berdiri beraktivitas di atas perahu ini sangat menentukan seberapa jauh kemudian atau seberapa banyak bambu yang kemudian ini bisa berhasil dibongkar. Pak, ada tali yang buat tariknya kan Pak? Tangan Oh, di belakang. ya. Ya. Pak, minta talinya sekalian biar kita talikan ke sana, tarik. Naikkan ke sini, Pak. Kita ikatkan ke sana. Proses yang saat ini sedang diupayakan, pemirsa Anda bisa lihat ya, dari pihak TNI AL dan juga dan Lantamal 3 ini saat ini memegang tali berwarna putih yang kemudian ini juga terikat dengan perahu yang saat ini saya tumpangi. Tali itu nantinya akan digunakan untuk mengikat satu bambu dan yang lainnya, begitu, dan juga akan ditarik menggunakan perahu ini sehingga lebih efektif untuk melakukan pembongkaran dari bambu-bambu yang ada di sana. Ya, sudah terikat talinya dan sekarang dicoba untuk ditarik dengan menggunakan perahu yang saya tumpangi, pemirsa. Terlihat jelas dari sini, bambu satu persatu sudah roboh, bahkan lebih banyak bambu daripada dengan menggunakan cara tradisional tadi ya tentunya ya. Dari tadi sudah dilakukan penarikan, memang betul sisi atas bambu-bambu yang kemudian ini berada di antara dua lapisan bambu yang terpasang ini sudah jatuh atau roboh begitu ya. Tetapi Anda bisa lihat bahwa bambu yang berdiri atau tertancap ini belum ada yang kemudian ini berhasil dibongkar atau dicabut. Nampaknya ada kendala ataupun juga kesulitan tersendiri. Pak, mau nanya, ini kalau bambu yang kepasang ini susah dicabut, kenapa ya? Udah nancap, udah dalam. Dalam ya? Ya. Kira-kira ditancapnya tuh berapa dalam, Pak? 4 meteran. 4 meteran ya? Jadi kalau ditarik kayak gini nggak bisa? Ya, nggak bisa. Oke. Kan, ada baju renang. Siap. Ayo, tunggu, dirapatkan. Ya, oke, siap Bang. Permisi. Pelan. Yuk, naik. Izin. Gimana? Cuman udah lumayan banyak banget Iya, tadi di sana. banyak. Makanya kita banyak dibantu masyarakat. Ini masyarakat juga semakin berdatangan tambah banyak ini. Ya, saat ini saya sudah bersama dengan Dan Lantamal 3 yang kemudian ini memimpin pembongkaran pagar laut hari ini. Kalau melihat kegiatan hari ini sebenarnya yang menolong untuk TNI AL melakukan pembongkaran terlebih dahulu, padahal kita ketahui ini masih dalam masa investigasi begitu ya. Ya. Ini arahan atau dorongannya seperti apa? Kebetulan sudah ada perintah langsung dari Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk kami segera aksi. Jadi dalam waktu 1 kali 24 jam kami secara masif bersama dengan masyarakat, kami membantu masyarakat prinsipnya untuk melaksanakan pembongkaran pagar laut ini. Arahan yang kemudian disampaikan langsung oleh Bapak Presiden Prabowo ini seperti apa kepada pihak TNI AL? Untuk TNI AL khususnya, buka jalur laut untuk akses keluar masuk nelayan biar tidak mengganggu aktivitas mereka. Nanti secara berlanjut sambil kita menunggu perintah lebih lanjut, apakah ini nanti akan secara simultan kita bongkar semuanya atau bertahap? Kita ketahui juga bahwa ada pihak-pihak terkait ya Pak ya, yang kemudian ini juga turut bertanggung jawab seperti kemudian ada kementerian-kementerian, salah satunya ada KKP. Apakah juga ada komunikasi, koordinasi yang kemudian dilakukan oleh pihak TNI AL? Ya jelas TNI AL secara berjenjang kita komunikasi Mbak dalam hal ini Mabesal ya secara koordinasi. Nah, masalah perizinan kami tidak bisa menyinggung masalah itu karena bukan di kita. Jadi ruang laut sendiri ada di wilayahnya KKP. Nah, itu mungkin kalau terkait dengan masalah perizinan mungkin bisa ke staf yang terkait. Tapi untuk pembongkaran hari ini, kalau saya lihat ini hanya pihak dari TNI AL saja, betul? Ya, betul. Jenderal? Betul. Tidak ada kementerian terkait lainnya? Kami sudah secara berjenjang kami laporkan ke satuan atas. Satuan atas mungkin sudah menembusin ke KKP juga untuk pergerakan hari ini. Ini kan tidak hanya di Tangerang saja, izin Jenderal, tetapi juga ada di Bekasi. Itu nantinya akan seperti apa? Apa juga turut dilibatkan TNI AL untuk melakukan pembongkaran? Prinsipnya kami unsur pelaksana di bawah, Mbak. Ya, yang jelas yang perintah awal kita di sini, tapi tidak menutup kemungkinan nanti yang sampai ke Bekasi juga. Jenderal, ini kan memang kasus adanya pagar laut ini nampaknya cukup mengejutkan masyarakat, tidak hanya masyarakat tetapi juga pemerintah, karena bahkan hingga pada saat kita wawancara ini belum ada pihak yang mengaku begitu. TNI AL menerima pertama informasi bahwa ada pagar laut ini atau bahkan pada saat memantau langsung ini seperti apa? Responnya mungkin, tanggapannya?
Seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak. Jadi kami datang bukan hanya hari ini saja. Dari tahun yang lalu pun kami sudah berbuat atas dasar keluhan dari masyarakat yang aksesnya mereka dalam mencari ikan di laut itu terganggu. Terganggu ya. Nah, masalah perizinan kembali lagi kami tidak menyentuh ke ranah sana karena ada strategi yang terkait. Tapi apa yang bisa kita koordinasikan. Artinya tahun lalu kita koordinasi dengan kepala desa, kemudian kabupaten, wali kota Jakarta Utara dan lain-lain. Berkaitan dengan adanya pagar ini? Betul, ya salah satunya. Oke. Jadi kita minta untuk Karena memang dipasang sudah rambu-rambu. Baik. Dipasang Karena memang rambu-rambu. sudah ada sejak tahun lalu begitu Betul, ya? betul. Kalau kami melihatnya kayak gitu, memang butuh proses dan waktu. Jadi tidak semerta-merta cuma 1 bulan sudah tergelar 30 kilo, tidak. Jadi Ya. sudah ada dari hasil patroli atau pantauan dari TNI AL memang sudah lama pengerjaannya, Sudah tetapi lama pengerjaannya. juga sudah dilaporkan gitu ya? Sudah dilaporkan, cuman kita tidak mau masuk terlalu dalam karena kembali lagi wilayah ruang laut itu adalah kewenangan KKP, kami tidak mau masuk ke sana. Ya. Nah, cuman kami untuk meringankan beban masyarakat, kami koordinasi untuk memberikan batas-batas, kemudian lampu-lampu penerangan termasuk rambu-rambu, Ya. sehingga masyarakat akan lebih mudah melalui jalur-jalur yang sudah kita tentukan. Sekali lagi terima kasih Terima Jenderal, kasih, semoga Mbak. lancar Sama-sama. semua kegiatan hari ini. Terima kasih, Sehat selalu. sama-sama. Kita temukan faktanya. Ya, pagar laut kan sudah kita tangani dengan cara kita segel. Lalu kemudian sekarang sedang dalam proses penyelidikan ya untuk kita tahu siapa yang memasang karena kalau sampai belum dapat kan kemarin beberapa dari media kita mendapat informasi kan katanya perkumpulan nelayan. Ya itu sedang kita panggil terus. Kalau sampai kemudian kita nggak bisa dapat siapa yang memasang kan akan repot. Harus ada keputusan hukum tentu kalau seandainya itu melanggar, tapi sudah pasti itu melanggar karena kita cek tidak ada izin. Gini, kalau pencabutan kan tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam, lebih mudah. Kalau nyabut kan gampang ya. Tapi kan nyabut juga seperti kemarin misalnya saya mendengar berita ada pembongkaran oleh institusi Angkatan Laut misalnya seperti itu. Ya, saya nggak tahu. Harusnya itu barang bukti. Setelah dari hukum sudah terdeteksi, terbukti, sudah diproses hukum, baru bisa. Pak Menteri, sebagai penegasan Pak Menteri, berarti ini ilegal ya Pak Menteri? Apanya? Ilegal pemasangannya itu ya? Sangat ilegal.